Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang uji T berpasangan. Perkenalkan, nama saya Juska Larasati. Nama saya Widya Ningsih. Nama saya Widya Nagale Bayu Putri. Nama saya Larissa Sinta Saryayu. Nama saya Nur Halimah. Selanjutnya langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama yakni syarat uji T sampel berpasangan. 1. Parametrik distribusi datanya normal. Yang kedua, variansinya homogen. Yang ketiga, jenis skala datanya rasio atau interval SPP yang kita kenal dengan skill. Yang keempat, bila sebaran data normal dan varian sama, gunakan uji T tidak berpasangan untuk varian yang sama. Kelima, bila sebaran data normal dan varian berbeda, digunakan uji T tidak berpasangan untuk varian berbeda. Yang keenam, bila sebaran data tidak normal, lakukan transportasi, analisis data sebaran data dan varian hasil transportasi. Oke, lanjut ke soal. Contoh soal uji T sampel berpasangan. Sebuah studi dilakukan oleh seorang ortodontis untuk membandingkan pra-pengobatan dengan perubahan pasca pengobatan pada pasien yang menjalani terapi ortodontik tetap yang telah operasi pelepasan buccinator. Perubahan alveolar dan jaringan lunak di mandibula dari 10 subjek dari jenis brasifasial. Di bawah ini menyajikan data pengukuran pada tulang alveolar di daerah simfisis untuk kedua praortodontik pengobatan atau X1 dan pasca ortodontik pengobatan atau X2 berdasarkan radiograf cephalometrik lateral mereka. Durasi perawatan ortodontik tetap adalah kira-kira 30 bulan. Apakah terjadi perubahan yang signifikan setelah menjalani terapi ortodontik? Menentukan hipotesis H0, X2 kurangi X1 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan signifikan yang terjadi terhadap pemberian terapi ortodontik. HA, X2 kurangi X1 tidak sama dengan 0. Ada perbedaan yang terjadi signifikan terhadap pemberian terapi ortodontik. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Standar deviasi sama dengan akar 1 per N kurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N. Dimana untuk mencari D yakni pada subjek pertama 7 dikurang 5,1 hasilnya yakni 1,9 sehingga D kuadrat sama dengan 3,61. Dan untuk subjek-subjek selanjutnya sama seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke dalam soal yakni SD sama dengan akar dari 1 per 11 dikurangi 1 dalam kurung 90,35 dikurang dalam kurung 23,3 dipangkatkan 2 per 10 tutup kurung, di mana SD sama dengan akar dari 1 per 10 dalam kurung 90,35 dikurang 542,89 dibagi 10 tutup kurung. SD sama dengan akar dari 1 per 10 dalam kurung 90,35 dikurang 54,289 tutup kurung, di mana SD sama dengan 1 per 10 dikali 36,061. SD sama dengan akar dari 4,0067 sehingga SD sama dengan 2,0017. Untuk mencari T hitung, kita menggunakan rumus T hitung sama dengan D per N per SD per akar N sama dengan 23,3 per 10 per 2,0017 per akar 10 sama dengan 2,33 per 0,633 sama dengan 3,6984 dan disederhanakan menjadi 3,7. Dari soal tersebut menggunakan tutel karena terdapat kalimat terjadi perubahan sehingga rumus untuk mencari T tabel yaitu 1 min alfa per 2 sama dengan 1 min 0,05 per 2 sama dengan 1 min 0,025 sama dengan 0,975.
untuk mendapatkan nilai T-tabel yakni DF sama dengan N-1, di mana 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Sehingga tadi T-tabel yang kita dapatkan sebelumnya yakni 0,975. Kita dapatkan di sini menggunakan tabel T dari buku Jaikim, di mana DF-nya 9 dan 9 itu secara vertikal dan secara horizontalnya yakni 0,975. Kita cari di pertemuannya yakni di titik 2,2622. Lalu kita bandingkan antara T-tabel dan T-hitung, di mana T-tabel banding T-hitung sama dengan 2,2622 lebih kecil dari 3,6984. Sehingga kesimpulannya H0 ditolak, bahwa selisih pasca pengobatan dan pra-pengobatan sama dengan 0, sehingga terjadi perubahan yang signifikan setelah menjalani terapi. Dari kelompok 5, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dah.